Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Tugas ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 5 untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bu Rola Manjaleni SEMSI. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Laihan Fajar Ramdhani dengan nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas C3 Akuntansi. Bagian pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, sistem informasi akuntansi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memiliki peranan penting dalam pengendalian internal pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah otomatisasi proses, peningkatan aksesibilitas, integritas data, analisis dan pelaporan, keamanan informasi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu merancang, mengimplementasikan, dan memonitor sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan operasional perusahaannya. Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian internal sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi dalam bidang pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan di sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan yang kuat bahwa catatan klien dapat diandalkan dan asetnya dapat dilindungi dengan baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka proposal penelitian akan mengkaji lebih lanjut mengenai apakah pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada sebuah perusahaan. Bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada perusahaan? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada perusahaan. Manfaat penelitian. Hasil proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman serta keterampilan dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal pada perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan sebuah kebijakan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Kedua, manfaat teoritis. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana pengungkapan
tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal pada perusahaan. Bagi akademisi, dapat diharapkan sebagai sebuah referensi dan acuan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian serupa dan menambah kajian pustaka di bidang sistem informasi akuntansi. Bagian kedua, tinjauan pustaka, yang terdiri dari kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis. Kajian pustaka. Yang pertama, teori independen. Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem di samping berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebuah sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen, ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Informasi merupakan sekumpulan data yang sudah diproses untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik, berguna untuk mencapai suatu sasaran. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai apabila informasi tersebut memberikan suatu manfaat yang lebih sebanding dengan kita hanya melihat data yang ada. Pendapat ini dikemukakan oleh Ferry Ferdian pada tahun 2017. Menurut H.M. Yugionto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, pendekatan terstruktur pengertian informasi sebagai berikut. Informasi merupakan data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang menyerupai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu ataupun keputusan yang akan datang. Sistem informasi atau SI. Sistem informasi atau SI adalah sebuah sistem formal, sosio-teknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dari perspektif sosio-teknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen, yaitu tugas, orang, struktur, atau peranan, serta teknologi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integritas komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan informasi, berkontribusi pada pengetahuan, serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi merupakan sebuah bidang studi akademik tentang sistem dengan referensi khusus untuk informasi dan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan mendistribusikan data dengan sebuah penekanan pada sistem informasi yang memiliki batas definitif, pengguna, prosesor, penyimpanan, output, dan jaringan komunikasi tersebut. Akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan akuntansi adalah suatu teori dan praktek berupa proses yang diawali dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan seluruh transaksi perusahaan yang bernilai finansial, yang meliputi pertanggungjawaban, prinsip, standar aturan, kelaziman, beserta semua aktivitas perihal yang ada kaitannya dengan para akuntan.
atau seni pencatatan, penggolongan, dan serangkaian proses akuntansi keuangan, serta penganalisaan dari kegiatan transaksi terhadap satu kesatuan dalam ekonomi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA atau Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika Serikat, akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan metode tertentu untuk pengukuran transaksi dan kejadian-kejadian yang umum terjadi serta dalam penafsiran-penafsiran yang bersifat finansial. Secara umum, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk memperoleh data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, mengumpulkan sebuah peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis pula. Proses akuntansi. Adapun proses akuntansi yaitu identifikasi transaksi, menganalisis transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, pembukuan jurnal, penyesuaian ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo dan jurnal, penyesuaian, membuat neraca saldo serta laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, menyusun neraca saldo penutupan, dan membuat jurnal pembalik. Tujuan akuntansi. Adapun tujuan akuntansi secara umum meliputi untuk memberikan informasi perihal keuangan, khususnya aktiva maupun pasifa perusahaan, menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan, memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, hutang, serta modal. Menyajikan berbagai informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan tersebut, serta menjelaskan informasi keuangan perusahaan yang diharapkan dapat membantu pada pembuatan potensi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi secara khusus yaitu untuk menyediakan sebuah informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Fungsi akuntansi. Adapun fungsi akuntansi yaitu pencatatan transaksi keuangan, pengukuran kinerja keuangan, pengendali keuangan, perencanaan keuangan, dan penganggaran serta analisis keuangan. Manfaat akuntansi. Yang pertama, memantau kesehatan keuangan perusahaan. Akuntansi memberikan informasi yang akurat dan terperinci tentang keuangan perusahaan yang memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Dengan pemantauan yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah keuangan potensial dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kedua, membantu dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Informasi keuangan yang disediakan oleh akuntansi membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan investasi, ekspansi, pembiayaan, dan strategi bisnis lainnya. Ketiga, menilai kinerja keuangan perusahaan. Akuntansi memungkinkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan mengukur faktor seperti laba bersih, pertumbuhan pendapat, dan pengambilan investasi.
Dengan mengevaluasi kinerja secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Keempat, memenuhi persyaratan perpajakan dan hukum. Akuntansi membantu perusahaan dalam mematuhi persyaratan perpajakan dan hukum terkait pelaporan keuangan. Dengan menjaga pencatatan yang akurat dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai, perusahaan dapat menghindari sanksi dan masalah hukum yang mungkin timbul. Kelima, menarik investor dan kreditor. Informasi keuangan yang transparan dan terpercaya yang dihasilkan oleh akuntansi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap sebuah perusahaan. Hal ini dapat membantu dalam memperoleh pendanaan tambahan, menjalin kemitraan strategis, dan memperluas kesempatan bisnis. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dapat memberikan informasi yang dihasilkan dari serangkaian sebuah aktivitas pengumpulan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan penyusunan laporan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan baik oleh pengguna internal maupun pengguna eksternal. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu yang dapat dipergunakan oleh pihak eksternal maupun internal guna pengambilan keputusan manajerial. Tujuan lainnya dari Sistem Informasi Akuntansi yaitu membuat informasi tentang kondisi serta kinerja keuangan perusahaan serta perubahannya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi perlu dirancang dan dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari organisasi atau perusahaan. Sistem informasi akuntansi terbaik dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Fungsi sistem informasi akuntansi. Adapun fungsi sistem informasi akuntansi yaitu pengumpulan serta penyimpanan data aktivitas keuangan organisasi atau perusahaan, termasuk mendapatkan data transaksi dari dokumen sumber, mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, serta memposting data dari jurnal ke buku besar. Menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengguna informasi yang digunakan untuk bahan pengambilan keputusan yang komprehensif, dapat berbentuk laporan manajerial atau laporan keuangan, serta sebagai pengendali atau monitoring untuk perekaman dan pemrosesan data secara akurat. Sistem informasi akuntansi mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai, yang sesuai dengan prosedur ketentuan yang dimiliki perusahaan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku, guna terciptanya bisnis yang efektif dan efisien. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, otomatisasi, yaitu sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan pemrosesan data yang dilakukan masih secara manual. Bahkan untuk menghasilkan sebuah laporan akuntansi yang dapat dilakukan dengan satu klik. Selain itu, otomatisasi dapat menyimpan dan mengambil data bisnis tanpa memerlukan dokumen fisik. Kedua, kecepatan, yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA dapat menghindari penundaan dalam menghasilkan laporan. Selama seluruh transaksi sudah diinput dalam sistem tersebut, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan dengan singkat. Hal tersebut berbeda dengan sistem manual yang masih memerlukan proses panjang dalam penyusunannya. Ketiga, ketepatan dan keakuratan.
informasi, yaitu sistem informasi akuntansi dapat menghindarkan dari kesalahan umum yang terjadi dalam akuntansi manual. Biasanya, kesalahan yang terjadi berupa kesalahan memposting transaksi secara berulang atau kesalahan perhitungan lainnya. Melalui penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA, perusahaan akan mendapatkan laporan yang andal karena disusun secara tepat dan akurat. Keempat, ekonomis, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi membantu meringankan tugas individu, staf, atau karyawan perusahaan. Karena sistem informasi akuntansi membantu merampingkan proses penyusunan laporan akuntansi yang menjadikan jam kerja profesional keuangan seperti akuntan, pemegang buku, bahkan pemilik bisnis dapat berkurang secara signifikan, terutama pada musim pelaporan, sehingga perusahaan tidak memerlukan tambahan jam kerja di luar jam kerja normal. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang sebagai pengguna sistem termasuk akuntan, manajer, analisis bisnis, serta lainnya. Kedua, prosedur dan instruksi adalah bagian dari pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Ketiga, informasi, yaitu berupa data aktivitas keuangan perusahaan atau organisasi. Keempat, perangkat lunak, yang terdiri dari software atau perangkat lunak yang digunakan sebagai alat pengolahan atau pemrosesan data akuntansi. Kelima, infrastruktur teknologi akuntansi, yang mencakup seluruh perangkat keras hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi akuntansi. Keenam, kontrol internal, berupa tindakan pengamanan yang digunakan untuk memastikan kualitas data yang masuk, diproses, dan dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, serta melindungi data yang dihasilkan tersebut. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama, terintegrasi, yaitu sistem informasi akuntansi terdiri dari berbagai komponen dan modul yang terintegrasi untuk memproses dan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Kedua, akuntabilitas, yaitu sistem informasi akuntansi harus dapat memenuhi standar akuntansi dan keuangan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ketiga, keamanan, yaitu sistem informasi akuntansi harus memiliki kontrol akses yang ketat dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dalam pengolahan data keuangan. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu sistem informasi akuntansi harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Kelima, keterandalan, yaitu sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi keuangan yang konsisten dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keenam, relevansi, yaitu sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus relevan dengan kebutuhan manajemen dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Ketujuh, efisiensi, yaitu sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi keuangan dengan cepat dan efisien sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selanjutnya ialah teori dependent. Efektivitas pengendalian internal. Efektivitas dapat disimpulkan sebagai suatu tingkatan sampai di mana tujuan organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan.
Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan sebuah tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketepatan dan seberapa jauh dapat dipercaya data akuntansi, mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijakan pimpinan. Tujuan pengendalian internal: menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, serta membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah dilakukan. Unsur-unsur sistem pengendalian internal: suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi serta suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Komponen-komponen sistem pengendalian internal. Adapun komponen-komponen sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Efektivitas pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal merujuk pada sebuah kemampuan suatu sistem atau prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melindungi aset perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta menyajikan sebuah laporan yang akurat. Pengendalian internal yang efektif membantu sebuah perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko, mencegah penipuan, kesalahan, dan penyalahgunaan sumber daya, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Dengan kata lain, efektivitas pengendalian internal mencakup sebuah langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk menjaga ketaatan, keandalan, serta integritas dalam semua aspek operasional. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini, kerangka berpikir terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau brainware, prosedur atau prosedur, basis data atau database. Kedua, kerangka berpikir yang kedua, efektivitas sistem pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka penulis menajukan sebuah hipotesis, yaitu sebagai berikut. Menurut Frenkel dan Wallen, sebagaimana yang dikutip dari buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif pada tahun 2021, karya Muhammad Darwin dan kawan-kawan, Frenkel dan Wallen mendefinisikan hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Menurut Dantes, hipotesis merupakan praduga yang harus diuji kebenarannya lewat data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Sugiono, menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebuah pertanyaan yang diajukan sebagai sebuah jawaban yang bersifat sementara atau suatu pertanyaan riset. Hipotesis ini harus dapat diuji kebenarannya melalui sebuah pengumpulan data dan analisis. Dalam metode ilmiah, hipotesis merupakan sebuah langkah awal dalam proses pengujian suatu teori atau konsep. Hipotesis. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan? Adapun hipotesisnya atau H1-nya, terdapat pengaruh signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Adapun penelitian terdahulu meliputi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas penjualan dengan pengendalian internal, karya Neti Herawati dan Rizky Yulisari pada tahun 2015. Kedua, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal, studi kasus pada PT Altira Gorontalo Sriwahyuni pada tahun 2020. Yang ketiga, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada PT Pos Indonesia atau Persero Melaboh pada tahun 2021, Asuhandi WM Siregar pada tahun 2023. Keempat, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal kas pada usaha peternak ayam broiler di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Delestari and Nurbaiti Awe Lubis pada tahun 2024. Bagian selanjutnya ialah metodologi penelitian, yang meliputi metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengujian data, serta pengujian hipotesis. Metode penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah. Pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dapat berupa sebuah fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Untuk dapat memperoleh sebuah pengetahuan yang benar, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan sebuah metode ilmiah. Rancangan penelitian merupakan sebuah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi sebuah asumsi-asumsi luas hingga sebuah metode rinci dalam pengumpulan data dan analisis sebuah data. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sebuah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2017, metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dan menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Menurut Sudaryana dan kawan-kawan pada tahun 2022, metode penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menekankan pada analisis data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial atau pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nol atau nihil.
Dengan metode kuantitatif diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sebuah sumber informasi. Menurut para ahli, definisi populasi sebagai berikut. Sabar mendefinisikan populasi sebagai suatu kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono, mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang subjek atau objek yang bisa ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan. Menurut Nazir, mendefinisikan populasi sebagai kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Menurut Indriantoro dan Supomo, mendefinisikan populasi sebagai sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah sebuah keseluruhan elemen dalam penelitian yang meliputi sebuah objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Selanjutnya, sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari sebuah populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari sebuah populasi untuk mewakili seluruh populasi. Berikut ini ialah beberapa pengertian sampel menurut para ahli. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi agar sasaran penulis dapat dicapai yaitu sebagai berikut. Meliputi observasi lapangan, yaitu penulis atau mahasiswa melakukan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan sebuah kunjungan langsung terhadap sebuah objek penelitian. Selanjutnya, kuesioner atau daftar pertanyaan, yaitu sebuah teknik pengumpulan data melalui penyebaran sebuah angket yang berisi pernyataan kepada seluruh responden pada sebuah penelitian ini. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen sebuah perusahaan yang sesuai dengan sebuah masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, wawancara atau interview, yaitu seorang penulis atau mahasiswa melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan salah seorang pihak perusahaan yang berwenang, yaitu sebuah bagian akuntansi untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebuah model sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada sebuah perusahaan tersebut. Teknik pengujian data. Adapun teknik pengujian data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah analisis regresi sederhana. Hipotesis dalam sebuah penelitian ini adalah sebuah sistem informasi akuntansi yang berperan terhadap pengendalian internal perusahaan, sehingga model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah analisis regresi sederhana, yaitu sebuah hubungan yang secara linear atau satu variabel independen X dengan sebuah variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi sebuah nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami sebuah kenaikan atau penurunan. Pengujian hipotesis. Adapun di dalam proposal ini, pengujian hipotesis diantaranya meliputi
uji validitas, uji parsial atau uji T, serta koefisiensi determinasi atau R2. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.